Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu, dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak Biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung itu W mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ya ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Maaf. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun, dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel uh, W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku, dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini, dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan, dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Raut Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki dua travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari, dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu.
Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa Terugawe ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Delia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang eh, para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, maaf, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel. Yang pertama pada tanggal 21 salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Elinda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau ibu, untuk iming-iming awalnya Bu kalau dari ibu Majai. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak saya nan berkepenting dengan nak dua dia ngekeknya dah. Masak kan uni lo kalian nonya nak mohnya magih dah. Tu beko anu perlu diuni minta saya lah kawak cik. Mantin kecilnya. Bu, untuk iming-iming awalnya tadi Bu, misalkan dari terduga kok majak ibu kayak mah basuhnya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin ya, dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Ya, kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan, yang menelpon kan, bahwasanya ada terjadi penipuan umroh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.